Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program linear kali ini akan membahas tentang sensitivitas yang akan dibahas oleh Mugira Harjo, dari Setioko, dan saya sendiri, Yovanti Hermayami. Nah, di sini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama analisis sensitivitas, yaitu bila terjadi perubahan parameter secara diskrit. Dan yang kedua perubahan linear parametrik, yaitu bila terjadi perubahan parameter secara kontinu. Macam-macam perubahan pasca optimum. Yang pertama ini ada perubahan suku tetap B1, BI, yang kedua perubahan koefisien ongkos atau CJ, yang ketiga perubahan koefisien teknis atau AIJ, yang keempat penambahan kendala baru, yang kelima penambahan perubahan baru. Dan akibat perubahan parameter ini, yang pertama PO tetap, variasi basis dan nilainya ini tetap, yang kedua variabel basis tetap namun nilainya berubah, dan yang ketiga variabel basis berubah. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Untuk yang A ini perubahan suku tetap atau BI ya. Untuk permasalahannya ini memaksimumkan Fxj sama dengan sigma NJ sama dengan 1 CJ XJ terhadap kendala sigma N dari J ke J nya ini 1 AIJ XJ bisa kurang dari sama dengan ataupun lebih sama dengan BI, di mana ini 1, 2 sampai M. Nah, pada permasalahan tersebut ini telah diperoleh, yaitu F maksimum pada PLB X bar sama dengan X1, X2 sampai XM sama dengan D inverse kali B. Perubahan BI-nya ini yang pertama adalah nilai variabel basis dan PO ini berpengaruh, dan yang kedua membuat soal ini tetap layak. Dan ini bisa dipahami pada kalimat selanjutnya. Nah, ini bisa dipahami ya, untuk mencari XI aksenya ini sama dengan XI plus sigma MJ sama dengan 1 DIJ delta BJ ini lebih dari sama dengan 0, dimana ini sama dengan 1, 2 sampai M, dan seterusnya bisa dipahami sampai bawah. Atau delta XI nya ini sama dengan sigma M dari J sama dengan 1 DIJ delta BJ, dimana ini sama dengan 1, 2 sampai M. Delta F nya ini sama dengan C bar delta X bar sama dengan C bar D inverse delta B bar. Jika delta BI ini mengakibatkan XI sama dengan XI plus delta XI kurang dari 0 untuk suatu I sama dengan 1, 2 sampai M, maka perubahan diselesaikan melalui tablo optimum soal asli seperti berikut. Dari A sampai C bisa dibaca. Oke. Ini tabel dari contoh soal yang tadi dijelaskan Mbak Yofi. Silahkan teman-teman lihat. Nah, tabel sudah optimal. PLB itu X1, X2, X3 itu sama dengan 560,0,80 yang memaksimumkan di F sama dengan 3040. Yang ini. Untuk PO tersebut, maka X sama dengan X1, X2 sama dengan X1, X3 itu sama dengan 560 per 80. C nya itu 50 per 30. D 2113 dengan D inverse sama dengan 3 per 5 min 1 per 5 min 1 per 5 2 per 5.
Penyelesaian soal terubah. Nah, sekarang ditambahkan delta B1 sama dengan 300 dan delta B2 sama dengan 200. Maka diperoleh X1 sama dengan X1 plus ya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ternyata X1 dan X2 keduanya positif. Nih, lihat 700 dan 100. Maka basis optimum soal asli masih menjadi berubah basis optimum soal baru. Nilai-nilai berubah basis baru akan menjadi X1 sama dengan 700 dan X2 sama dengan 100. Berarti PO soal baru menjadi X1, X2, X3, 700, 0, dan 100. F maksimum itu sama dengan F maksimum per delta F. F max sama dengan C D inverse delta B. Tadi F max 30.400 dan C nya itu 50 30. Kemudian D inverse nya 3/5 min 1/5 min 1/5 2/5 dan delta B nya 300 200. Maka itu sama dengan 30.400 ditambah 50,3 kali 140 per 20 sama dengan 38.000. Nah, sekarang bila B1 sama dengan 1180 dan B2 sama dengan 120, selidiki pengaruhnya terhadap PO soal asli. Dalam soal baru ini delta B1 sama dengan min 20 dan delta B2 sama dengan min 680. Maka diperoleh X1 sama dengan X1 plus sigma 2C sama dengan 1 D1 delta BC. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Silakan. Nah, ternyata X2 kurang dari 0. Kita lihat lagi. Nah, X2 kurang dari 0 karena hasilnya negatif. Maka perubahan basis optimum soal tidak menjadi basis optimum soal baru. Untuk menyelesaikan soal baru, B1 dan B2 diganti dengan 128 dan min 268. Kemudian baris kedua dikalikan min 1 dengan menyisipkan variabel artifisial Q1. 124 diganti min 268. Kemudian baris kedua dikali dengan min 1, 124, 268. Ini kemudian baris kedua dikalikan dengan min 1. Jadi hasilnya ini tabel 2. Perubahan pada koefisien teknis A. Akan diselidiki pengaruh perubahan AIJ menjadi AIJ plus delta AIJ terhadap PO asli. Yang pertama, jika perubahan dilakukan pada semua AIJ pada kolom bukan basis dalam PO soal asli, pengaruh perubahan ini dapat dilihat pada nilai ZC min CC. Misalkan AIK plus delta AIK dengan I itu 1, 2, titik sama dengan M. Dengan XK bukan variabel basis pada PO. Dihitung ZK min CK yang baru. Yang pertama, jika ZK min CK lebih besar daripada 0, maka PO lama menjadi PO baru dengan ZK min CK sama dengan C D inverse A min CK. Yang kedua, jika ZK min CK kurang dari 0, maka terhadap tabel optimum dilakukan operasi sebagai berikut dengan mengganti AK dengan AK pangkat.
Yang pertama, gantikan JK dengan YK tanda bintang sama dengan D inverse AK. Nomor 2 pun sama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Mas Mugi. Di sini, jika perubahan terjadi pada XK variabel basis pada PO, maka pada kedua kasus ini lanjut ya. Pada kedua kasus ini, jika perubahan terjadi pada A IJ 0 menjadi A IJ 0 plus delta A IJ 0, maka 1. Tambahkan variabel X n plus 1 pada masalah optimum dengan koefisien teknis AI n plus 1 sama dengan A IJ 0 plus delta A IJ 0 dan koefisien ongkos C n plus 1 sama dengan C J 0. Di sini milik X J0 dengan X J0 sama dengan XJ. Koefisien YI n plus 1 ditransformasikan ke Y I n plus 1 dengan rumus YI n plus 1 sama dengan D inverse atau D minus 1 A n plus 1, I sama dengan 1 2 sampai dengan M ya. Nomor 3, agar XJ0 tidak lagi berada pada basis optimum, maka gantikan koefisien ongkos CJ0 milik J0 C0 milik XJ0 dengan bilangan positif M besar. Tetapi koefisien X n plus 1 tetap CJ0 ya. 4. Ya, nomor 4 itu hitung koefisien kontrol berubah ZJ min CJ sama dengan ZJ min CJ dikurangi delta CJ plus sigma MK sama dengan 1 delta CK dikali sigma MI sama dengan 1 YIJ beta KI. Maka J sama dengan M plus 1 sampai N dan N plus 1 dengan delta CK sama dengan 0 dan K syaratkannya K 1, 2 dan J0 min 1 J0 plus 1, N dan delta C J0 sama dengan M min C J0. Dan lanjutkan logaritma simplex untuk memperoleh PO yang baru. Ya, next. Contoh. Dari contoh 1 yang tadi, di sini dari contoh 1 diadakan perubahan terhadap soal aslinya dengan mengganti A2 sama dengan 34 menjadi A2 menjadi 51. Ini diganti ini. Tentukan pengaruh PO soal asli. Langsung kita masuk ke penyelesaian. Ternyata X2 bukan basis PO soal asli, maka perubahan A2 merupakan kejadian pertama, sehingga diperoleh Z2 minus C2 sama dengan CD inverse A2 min C2. Di sini 50, CD-nya 50 kali 30 dalam kurung 3/5 minus 1/5 minus 1/5 2/5 dikali 5 kali 1 minus 45. Maka 50 30 14/5 minus 3/5 min 45. Maka kita mendapatkan hasil 140 min 18 min 45, sehingga hasilnya adalah 77. Seperti itu. Karena C2
maaf, karena Z2 C minus C2 sama dengan 77, keadaan 77 itu adalah lebih besar daripada 0, maka PO lama menjadi soal PO baru. Nah, kita lanjut ke perubahan koefisien ongkos CJ. Misalkan CJ diubah menjadi CJ sama dengan CJ plus C delta CJ, atau C diubah menjadi C sama dengan C plus delta C, dan C sama dengan C plus delta C adalah vektor ongkos baru untuk variabel basis tabel optimum soal asli. Dalam tabel optimum soal asli, koefisien kontrol ZJ minus CJ CYJ minus CJ sesudah diubah akan menjadi ZJ minus CJ sama dengan C YJ minus CJ, C plus delta C dikali YJ minus CJ minus delta CJ, CYJ plus delta CYJ minus CJ minus delta CJ, ZJ minus CJ sama dengan ZJ minus CJ plus delta CYJ minus delta CJ. Itu persamaan 1. PO bukan soal asli akan tetap menjadi PO soal berubah bila dipenuhi ZJ minus CJ lebih besar atau sama dengan 0, atau ZJ minus CJ plus delta YJ minus delta CJ lebih besar atau sama dengan 0 untuk XJ bukan basis. Syarat keduanya, khusus bila perubahan hanya terjadi pada CJ dengan XJ bukan basis dalam tabel optimum, maka delta C sama dengan 0 dan XJ minus XJ minus XCJ lebih besar sama dengan 0 untuk XJ bukan basis. Nah, jika dua dipenuhi maka variabel basis yang menyusun PO tidak berubah, demikian pula nilainya. Yang berubah adalah nilai program yang sesuai F sama dengan CX menjadi F sama dengan C, X sama dengan C plus delta C kali X. Jika ada tambahan delta F sama dengan delta CX. Bila dua tidak dipenuhi oleh beberapa variabel bukan basis, maka proses simplex dilanjutkan dengan mengangkat tabel optimum soal asli yang telah berubah sebagai tabel awal dan variabel-variabel yang tidak memenuhi dua sebagai calon basis basis baru sebagai PO yang tercapai. Nah, contohnya kita masuk dari contoh. Dari contoh 1, bila C2 sama dengan 45 diubah menjadi C2-nya 65, apakah pengaruh PO aslinya X2 pada tabel optimum bukan variabel basis? Z2 minus C2 minus delta C2 sama dengan 135 minus 20 sama dengan 115 lebih besar sama dengan 0. Berarti PO soal asli masih menjadi PO soal terubah karena C1 dan C3 tidak berubah, maka delta C sama dengan 0. Berarti Fmax sama dengan Fmax. Jadi nilai PO juga tidak berubah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.